Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari berikan senyum yang terbaik buat kiri kananmu. Katakan Tuhan mengasihimu, selamat datang, selamat beribadah. Mari kita mengabdi kepada Tuhan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersama-sama bersukacita, kami mau menyembah Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang menjadikan hari ini dan kami bangga, kami bersyukur Tuhan. Biar kami bersorak-sorai, biar kami menyembah-Mu Tuhan. Bebaskan roh, jiwa dan tubuh kami di tempat ini. Biar hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk setiap mereka yang dalam persiapan, dalam perjalanan Tuhan tolong mereka. Tibakanlah dengan damai di tempat ini, tibakanlah dengan sukacita di tempat ini ya Tuhan. Seperti Tuhan menibakan kami dan kami percaya mereka tiba dengan selamat. Mereka bersama-sama dengan kami mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau meninggikan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu dan Engkau yang menguatkan setiap kami. Apapun yang menjadi beban hidup kami di hari-hari ini, kami mau tanggalkan semuanya. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada kekuatan baru, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada jawaban. Sebab Yesuslah ya dan amin buat setiap janji Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Mari silakan duduk kembali. Oh, terima kasih Tuhan. You are worthy, Lord. You are worthy, from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi mari sama-sama katakan, you are worthy of it all. 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 For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi katakan, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Sebab Engkau layak untuk semuanya ya Tuhan. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Sekali lagi, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yeah. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory.
sama-sama katakan. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Let it arise. Day and night, night and day, let it arise. Day and night, night and day, let it arise. Day and night, night. Sekali lagi, day and night, day and night. Day and night, day and night, night and day. Let it arise. Day and night, night and day. Let it arise. Day and night, night and day, let it arise. Day and night, night and day. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Ya ralata kaya santa kaya se. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi, you are. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all You deserve. you deserve the Sekali lagi. glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night. Whoa. Day and night, night and day. Let it arise. Day and night, night and day. Let it arise. Day and night, night and day. Let it arise. Day and night, night and day. Let it katakan sama-sama. I exalt you. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Engkau yang kami sembah Tuhan. I exalt thee. I exalt thee. I exalt
Mari tinggikan, mari sembah, sembah, sembah. Mari sembah, sembah Tuhan. Mari sembah, sembah Tuhan. Mari sembah, 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 sembah Tuhan. I exalt thee. I exalt thee. Sama-sama katakan day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Yes, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King, let our King be lifted. Let our King katakan sama-sama, Hosana, Hosana in the highest, in the highest. Yes Tuhan, yes Tuhan, Engkau yang bertata di tempat yang maha tinggi. Kami mau katakan, Hosana, Hosana. Ya rala takaya santa kaya se.
Hosana, Hosana, Hosana. Let our King, Hosana, Hosana in the highest. Hosana. Mari, mari sekali lagi. Hosana, Hosana. Ya rata kaya santa kaya seta kaya sa. Let our King believe. Mari katakan let our King. Let our King believe. Let our King, let our King. Let our King believe. Let our King, let our King. Let our King believe. Mari katakan Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Yes Tuhan bagi hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Mari jemaat katakan segala pujian,
Biar jemaat saja bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari berikan kemuliaan buat Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih sebab bagimu segala pujian, bagimu segala hormat kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, biar mulut-mulut kami terus memuji-muji-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan biar kami terus bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan dan di dalam nama Yesus. Sama seperti Rasul Paulus dengan Silas dalam penjara ketika bersorak-sorai, nama Tuhan dipermuliakan, belenggu dilepaskan. Dan biarlah kami terus bersorak-sorai untuk Tuhan. Dan di dalam nama Yesus mari sama-sama katakan amin. Kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Biar kami masuki gerbang-Mu dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. kataku Hari ini harinya ku bersuka. sebabnya Sekali lagi katakan ku masuki masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. kataku Hari ini harinya ku bersuka. ku bersuka sebabnya Jadi rangkaku jadi rakyatku, oh jadi rakyatku.
sama-sama dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, Allah manja dengan pujian. Kataku Hari ini harinya ku bersuka sebab hadiratkan jadi rangkaku, oh jadi rangkaku. ku bersuka Ku bersuka sebab jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, oh jadi rangkaku. Ku bersuka sebab sekali lagi di akhirat. Oh, oh, yeah, jadi rangkaku. oh jadi rangkaku. Ku bersuka sebab jadi rangkaku, oh jadi rangkaku, oh jadi rangkaku. Ku bersuka sebab jadi rangkaku. Mari katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Sama-sama buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkit serukan nama. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang Kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Di atas segalanya. nama Yesus, Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, Nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas. Sama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Serukan Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat sama-sama iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus. Di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus. Amin, amin, amin. nama Yesus, Kota benteng yang teguh, nama Yesus. nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sama-sama katakan nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus. Di atas jalannya, nama Yesus, nama Yesus. Katakan Yesus, 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 Yesus. Sekali lagi, Yesus di atas segala.
you, Lord God? What is the Lamb? What is the Lamb? You are. Yes, Tuhan. Yes, yes, Lord. Holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, What is the Lamb? you are, you are, you are. You are Holy, holy, holy. holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Katakan Lamb? amin. Amen. Mari sama-sama katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. For our Lord, for For our you, Lord Lord God God Almighty reign. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. For our Lord God Almighty reign. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Oh, holy, holy, holy are you, Lord God. Are you Lord God Almighty? Sebab kekudusan-Mu yang melayakkan kami. What is the Lamb? Kekudusan-Mu yang memberikan kami sampai hari What ini. is the Lamb? Engkau memperkenankan kami. You are holy. Holy. Engkau yang menguduskan kami ya Tuhan. Are you Kami yang tidak layak dilayakkan. Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are You are holy. holy, 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 holy. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the You are, you are, you are. You are Holy, holy, holy. holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is You the are. holy. Syarata kaya, santa kaya, seta kaya, santa kaya. Oh, Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? what is the Lamb? What is the Lamb? You are, you are. You are holy. Holy, 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 Holy. holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, You are holy. holy, holy, holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb?
Yes. What is the Lamb? You are. You are. You are holy. Holy, holy, Holy. holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God. Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami bisa menyembah-Mu. Terima kasih waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami menikmati indahnya hadirat-Mu. Bapakku berdoa buat setiap jemaat yang belum bisa merasakan kehadiran-Mu di setiap ibadah, setiap hati yang pahit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih keindahan, keharuman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari engkau yang belum bisa, engkau yang pernah mengalami kasih Tuhan, jangan lihat yang di depan, tapi antara engkau dan Tuhan. Tuhan sangat nyata hadir, mulai dari lagu pertama tadi, tapi ada di antara beberapa di antara engkau masih dingin. Hidupmu tidak akan berubah, engkau tidak akan mengerti kebenaran, engkau akan selalu dalam masalah ketika engkau tidak menemukan sumber kasih sejati. Ada sesuatu kosong di hatimu. Meskipun Anda sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, mungkin saja Anda masih luka. What is the Lamb? Irataseke. What is the Lamb? You are holy. Mari buka hatimu. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Bapa, Tuhan tolong jemaat-Mu What is the Lamb? agar mereka mengerti bahasa kasih-Mu. What is the Lamb? Setidaknya yang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Kau, Tuhan, hampiri mereka dalam nama Yesus. Biar mereka yang belum pernah berjumpa denganmu mengalami sesuatu yang What is the tidak bisa digambarkan. You are holy. Are you Lord God
Bapa hampiri Bapa. Tuhan. Mari engkau yang belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi, ada satu pribadi yang sangat mencintaimu. Mari Bapa, mari Roh Kudus berhembus dengan kuasa yang tak terbatas, unlimited power, dunamos, tembusi setiap hati yang keras. Mari bekerja, berete kuratanase. Mari Bapa, Ruach HaKodes, mari berhembus, tembusi setiap hati kami. Seluruh tempat ini dalam kendali-Mu. Bebaskan Roh-Mu bekerja di tempat ini. Setiap kepahitan, setiap salah pengertian, kecemburuan, iri hati tidak ada di ruangan ini. Di dalam nama Yesus, hanya ada kekudusan Tuhan. Holy Spirit, saudara-saudara, Bapak Ibu, saya melihat satu bayangan putih yang berjalan di antara kursi-kursi. Mari buka hatimu. Engkau yang pernah merasakan cinta Tuhan yang dahsyat, yang bergelora, mari raih kembali. Karena hatimu sendiri mengetahuinya. Akhir-akhir ini, berapa bulan terakhir engkau kosong, hatimu bermasalah. Mari ingat kembali ketika Dia menjamahmu, ketika cintanya menembus hatimu. Jika Tuhan bersamamu, maka mata rohanimu dibukakan. Semua yang baik, yang mulia, semua yang sedap, yang manis dan benar berasal daripada Dia. Mari Bapa, Engkau tahu destiny gereja ini.
Mari lembutkan hatimu. Mari Tuhan hanya butuh hatimu. Mari buka hatimu. Mari Bapa. You are Mari Ruah HaKodes, hembuskan nafasmu. Setiap hati-hati yang beku, mari buka. Mari Tuhan, mari Bapa. Yes, what is the Lamb? You are holy, holy, holy. Mari Bapa. Mari Bapa. What is the Lamb? Mari buka hatimu, mari. Goyangkan suaramu. Holy, holy. Jaratakaya, setakaya, santakaya. Yanatakaya. What is the Lamb? Jangan nyanyi dengan pikiranmu, dengan hatimu. Yes. Amen. Holy. What is the Lamb? What is the Lamb? Mari tetap terhubung dengan Tuhan. Musik pelan. Mari. Ada di antara engkau beberapa yang masih merasakan Tuhan. Kita tidak cepat buru-buru selesai. Bapa, mari Bapa.
urapi hambamu, semua yang ilahi yang keluar, yang dari roh, yang dari jiwa tidak keluar. Tuhan, firman yang penuh dengan kuasa pedang bermata dua, kami bisa mengerti, mengenal, semakin memahamimu, semakin mengenalmu, semakin mencintaimu, bertobat dari tingkah laku kami, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan terima kasih Tuhan. Semua yang melayani Tuhan dari minggu lalu, saya senang hadirat Tuhan. Tambah minggu ini saya air mata banyak kali keluar. Anda harus merasakan Tuhan. Anda yang sudah pernah dengan Tuhan, dijamah Tuhan, mari ingat-ingat. Engkau bisa mengcompare, membandingkan. Kalau hari-hari terakhir, berapa bulan terakhir, dibanding dulu engkau begitu bergairah karena hatimu begitu meluap-luap, berkobar-kobar. Engkau baca Alkitab mungkin puluhan pasal, 20 pasal. Engkau yang belum pernah mengalami Tuhan, dan mari alami Dia, karena ketika engkau sudah mengalaminya, segalanya akan berubah. Ya, segalanya akan berubah. Hidupmu, destinimu, keluargamu, semuanya akan berubah. Baik, shalom. Pagi hari ini tema khotbahnya adalah bahasa kasih. Tergerak untuk lihat khotbah di pusat tentang bahasa kasih, dan saya pikir setelah saya dengarkan dan saya lihat ini sangat penting, dan tetap saya berdoa karena itu baru menurut pikiran saya, dan tetap saya berdoa tidak ada hal lain yang muncul, dan yang muncul ini terus, ini semua bahasa kasih. Nanti berdoa muncul lagi bahasa kasih, itu yang di pikiran saya, tidak ada hal yang lain. Dan saya teringat satu buku yang dulu waktu saya belum mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, belum mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada banyak buku-buku saya, buku-buku motivasi. Ya, ini kurang lebih hampir 10 tahun lalu atau belasan tahun yang lalu. 5 bahasa apresiasi dalam dunia kerja. Rupanya, ya memang bukan rupanya, semua yang terjadi di dunia ini itu diduplikasi, diambil dari Alkitab. Ya, kalau di pusat itu bahasa kasihnya itu ada 5 khotbahnya, sama-sama dengan ini. Di sini ada 5 juga. 1, kata-kata pengharapan, kata-kata penghargaan. Kalau di pusat namanya, yang dikhotbahkan di pusat itu pujian, kata pujian, memberikan pujian, memberikan apresiasi. Kalau yang di sini waktu berkualitas, sama khotbah di pusat juga waktu berkualitas. Ya, kalau di sini poinnya tindak pelayanan, di sana tindakan. Ya. Yang keempat hadiah. Di sana juga hadiah, memberi hadiah, gift, pemberian. Di sini ada sentuhan fisik. Di sana khotbahnya pusat juga sentuhan juga. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kita buka dulu dari Alkitab ya.
supaya kita semakin memahami tentang kasih. 1 Korintus 13 sampai ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, temanya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Ada kan orang yang mati, ya, bom bunuh diri, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ayat 4, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat terakhir. Oh bukan, ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat terakhir. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itulah firman Tuhan. Baik, 5 bahasa kasih yang saya mau sampaikan itu 5. Yang pertama adalah kata-kata pujian, penghargaan. Ya, ini bukan makan puji. Ya, apresiasi, beri pujian kepada pasangan, kepada anak. Kalau hasil ujiannya memuaskan, ya, kalau anaknya sudah mulai semakin dekat sama Tuhan, melayani, baca Abah, dengar Abah, berikan pujian, berikan apresiasi. Ya. Kalau istrimu enak masakannya, puji dia. Kali suamimu enak bikin kopi, puji dia. Ya. Jangan pelit puji. Ada orang yang pelit dalam memuji orang lain. Itu bahasa kasih yang pertama. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Ya. Waktu yang berkualitas. Berikan waktu yang berkualitas buat pasangan kita, buat istri kita, ngobrol. Semakin Anda sibuk, kalau macam saya itu, karena saking banyaknya diurus, waktu untuk ngobrol dengan Bu Gem juga harus semakin banyak. Ngobrol
apa yang saya kerjakan dan tidak ada bugem, saya ngobrol ya, berdua di dapur, di kamar ya, dua. Ada waktu-waktu yang berkualitas yang kita harus sediakan. Jangan sibuk-sibuk terus, tidak ada waktu untuk ngobrol. Bapak Ibu yang kerja di, bapak-bapak yang kerja di atas, sediakan waktu. Istri-istri sediakan waktu buat suami kalau sudah turun ya. Penting. Ini bahasa kasih. Bahasa itu apa ya? Bahasa itu sarana untuk ngobrol. Ini kan bahasa Indonesia, ini bahasa kasih. Tadi dikatakan yang pertama pujian. Yang kedua apa? Waktu. Waktu itu tidak berbicara ya, tidak seperti pujian, tapi memberikan sesuatu tindakan ya, waktu. Demikian pula kita gembala, kita memberikan waktu. Waktu-waktu berkualitas. Ya. Yang ketiga, tindakan. Tindakan. Ada orang enggak butuh, ada orang bahasa kasihnya dia enggak butuh untuk dipuji. Oh, tindakannya nyata, yang real. Contoh, ini salah satu contoh ya. Istrinya suka telat, suaminya suka tegur supaya tidak telat ke kantor lah. Atau suami lah telat ke kantor, ya, istrinya suka tegur. Terus nanti, tapi masih terus telat. Tiba satu kali tidak telat, dipuji. Tapi sebenarnya dia tidak butuh pujian, dia butuh tindakan. Kalau ada yang saya marah sama pasukan pelayan, ya maaf Pak Gem, maaf Bapak. Saya bilang saya tidak butuh maaf, saya butuh tindakan. Benar? Kan kadang begitu juga, maafnya sekian kali, maaf. Michi Tesa saya tegur, aduh ini urapi otakmu supaya cerdas. Contoh, toh? Maaf Papa, lupa. Anda yang di grup BTS tahu toh, sudah kasih bersih ruang tamu semua. Maaf Papa. Botol susu kemarin saya kasih hukuman mereka. Elizabeth, Tessa, Michi masih tulis 100 kali. Tidak kotor dotnya, ada hitam-hitamnya, ada sisa-sisa sabun juga. Maaf Bapak, kalau bagi saya maaf itu gimana ya? Saya butuh tindakan, ngerti? Kadang-kadang orang butuh bahasa kasih itu tindakan, bukan kata maaf, bukan kata pujian. Ada juga orang butuh pujian. Bahasa kasih keempat itu hadiah, gift. Bagi rata-rata bagi orang-orang yang punya ekonomi mapan, sebagiannya tidak semua, itu bahasa kasihnya itu mungkin bukan memberikan hadiah. Kalau bagi saya berikan hadiah, ya bagi senior pastor pun kemarin saya dengar khotbahnya biasa aja sih. Ya senior pastor butuh kata-kata penyemangat. Tapi ketika saya melihat anak-anak yang betul-betul menyembah Tuhan dengan bergairah, itu bahasa kasih buat saya semakin ini. Ya saya semakin senang. Tapi tentunya nanti waktu membuktikan dia benar enggak dia bergairah atau cuma mau dilihat saya gitu ya. Kan saya sudah mengajarkan tentang hal itu ya, waktu yang membuktikan ya.
Bahasa keempat tadi hadiah. Bahasa kelima apa? Tuhan. Pelukan. Anak muda, jangan kau bilang sama pacarmu, jangan bilang pacarmu bahasa kasihku peluk aku dong. Tidak, bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi 5 bahasa kasih. Yang pertama pujian, yang kedua waktu, yang ketiga tindakan, yang keempat hadiah, yang kelima sentuhan. Saya berapa hari ini tidak tahu, saya sama Bugam saya terus cium-cium, terus peluk-peluk. Terus saya Bugam ya pengumuman hamil ya. Begini. Terus saya ambil, kenapa ya? Terus mau cium, terus mau peluk apa? Oh, saya tahu mah, saya begitu. Karena saya mengasihi 2 orang, satu Bugamnya, satu yang di dalam. Toh? Belum lagi kalau yang di dalam kembar jadi 3. Kan begitu. Itu saya tidak habis pikir kenapa bisa begitu sayang, begitu. Kenapa saya pikir 3. Ya, 2. Nah, jadi kalau misalnya yang di dalam sudah keluar, kemungkinan besar biasa lagi, benar, normal lagi. Sayangnya kepada satu gitu. Gabungan ya. Baik, kita baca dulu Sakeus. Ini bahasa kasih di Lukas 5 kalau tidak salah. Lukas 19. Lukas 19. Sakeus ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ini bukan pemungut cukai biasa, ini kepala, ya, pemungut cukai. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal-hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Yesus tahu bahasa kasih untuk Sakeus. Untuk Sakeus Yesus tidak berikan hadiah karena dia sudah kaya, benar? Untuk Sakeus Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan tindakan, datang menumpang ke rumahnya. Pemungut cukai itu, ya, kalau baca di kamus itu tidak perlu sebenarnya baca karena di sini sudah dijelaskan ia menumpang di rumah orang berdosa, ayat 7 bagian terakhir, ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu ya bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ya. Pemungut cukai itu petugas yang diserahi pemungutan biaya dan cukai untuk pemerintah penjajah dalam Roma. Seringkali mereka itu memeras rakyat untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga mereka disebut bersama-sama dengan orang berdosa. Orang yang tidak disukai, banyak orang tidak suka dan dicap berdosa.
jiwanya Sakeus merana. Orang kalau banyak yang tidak suka, bagaimana hati kita? Ada yang hatinya tetap tenang, tetap kayak hati kosong ya. Banyak kita jalan, di situ orang menjauh sama kita, kita macam tidak dipeduli. Situ ada orang kumpul-kumpul, teman-teman, kita datang sana, tak terbongkar semua, pergi. Orang tidak suka kita. Kita kecewa nggak? Kepahitan nggak? Kecewa. Sakeus, Yesus tahu Sakeus butuh apa? Waktu berkualitas dari Tuhan. Dia katakan dari atas pohon, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu bahasa kasih. Nah, Yesus ini dengan orang lain juga bahasa kasihnya berbeda. Dengan setiap orang bahasa kasihnya berbeda, tidak disamaratakan. Ada orang senang diberikan pujian, ada orang tidak senang pujian, yang penting tindakan. Ngomong-ngomong terus, yang saya butuh bukti, kau fakta kan begitu. Gombal-gombal terus, yang saya butuh tindakan, benar? Ada yang banyak disering digombal-gombalin, toh? Gombal terus, ya. Oke, yang saya butuh tindakan. Nah, sangat parah kalau suami tidak tahu bahasa kasihnya istri dan istri tidak tahu bahasa kasihnya suami, padahal sudah sering sama-sama. Ya. Dan harus mengenal juga, gembala juga harus mengenal bahasa kasih dari setiap jemaat berbeda-beda. Kasih itu tidak mengharapkan imbalan. Kasih itu memberikan hajaran, memberikan pukulan. Tidak hanya sekedar dikasih terus permen. Dididik. Ya. Kasih itu dididik. Kalau kau sudah besar, nakal, tentang pantat. Ya, gitu. Mengerti? Understand? Toh? Ya, saya sudah bilang berapa kali tendang pantatnya. Nanti kalau dia sudah besar gini, saya kasih lihat sama Anda kalau saya tendang pantatnya. Kalau nakal, ya anak-anak kan pasti nanti ada masa-masanya untuk nakal, toh. Jadi kita harus mengerti bahasa kasihnya. Lihat Yesus waktu dia mengerti bahasa kasih dengan Sakeus, ya. Apa yang terjadi dengan Sakeus? Apa yang terjadi? Dia katakan, setengah dari milikku, ayat 8, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, kalau setengahnya dikasih kepada orang miskin, artinya kekayaannya sisa setengah, benar? Kemudian kalau ada yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Bagaimana kalau yang dia peras 10 orang, 20 orang, habis dia punya harta, benar? Itu Tuhan mengerti bahasa kasihnya kita. Kalau Anda mau dalam ketepatan, Anda mau tidak asal sapu rata saja, kita harus mengerti dalam berrelationship dengan orang, kita harus mengerti bahasa kasihnya orang itu. Tapi jangan gunakan untuk motivasi tertentu. Oh dia senang ini, saya terus kasih dia. Kan orang dia senang ini, kasih uang, terus dikasih uang sampai keterikatan sama uang. Contoh misalnya begitu, ya. Ada orang bahasa kasihnya tidak senang disentuh, pamali dia bilang, ya. Tapi dia senang dipuji. Nah, apa yang menjadi bahasa kasih kita? Ya. Kalau kita mau tepat melakukan segala sesuatu berhubungan dengan orang, tidak salah, kita harus mengerti bahasa kasihnya. Bahasa kasih Kelvin beda, bahasa kasihnya Juan beda, bahasa kasihnya Bulis beda. Ya, enak kalau kita ngerti. Kalau tidak ngerti tanya, bahasa kasih apa sih?
Tanya kiri kanan. Sudah, dia sudah jawab. Yang ditanya, apakah yang ditanya sudah menjawab? Sudah? Kalau mau bahas tentang ini dalam sekali, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam tentang bahasa kasih ini, ya. Tapi ini amat sangat penting sekali supaya kita tidak salah. Ya. Kalau orang kita berelasi dengan orang samperin kita sesuatu, contoh misalnya, saya tidak senang dikasih hadiah, ini contoh. Kemudian Joshua setiap ketemu saya kasih beli inilah, nanti ketemu lagi beli ini, saya jadi enak, benar? Karena dia tidak mengerti, oke? Ya, Yostan, kalau kau mau ini cepat dapat jodoh, kau harus mengerti bahasa kasih dari wanita-wanita. Iya, ngerti. Tanya, kalau tidak kalau tidak ngerti tanya, kamu punya bahasa kasih apa? Ya, tapi hati-hati, ini bisa disalahgunakan. Ya, kalau jadi jangan seperti setan, jangan seperti, saya percaya di ruangan ini tidak ada di Lucifer yang melihat iblis berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan nih Pak Gem bahasa kasihnya nih saya kasih atau ini supaya dia suka sama saya kasih ini atau apa. Contoh Pak Gem nih itu. Ya. Pak Randi ini bahasa kasihnya supaya dia senang. Hati-hati. Ya. Hati-hati, waktu yang akan membuktikan. Ya. Kalau Anda suami istri mau saling mengasihi, saling lebih cinta, lebih kuat cintamu, Anda harus mengerti bahasa kasih. Ya. Sangat. Dengan anak mengerti bahasa kasih. Anda juga pelayan-pelayan Anda harus mengerti juga. Ketika kami membuat keputusan, itu ada sesuatu, ya, yang kalian belum perlu tahu, ya. Kemarin waktu doa pelayan itu ada Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7. Coba. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Karena kalau disampaikan tidak akan mengerti. Sama ketika Lazarus meninggal, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Apa yang Maria dengan Marta pikir, ini Yesus kejam sekali, ini Yesus tidak peduli, ini Yesus tidak punya care, tidak punya perhatian. Care, tidak punya perhatian. Ini gembala, ini tidak mengerti saya. Ya, sengaja tinggal 2 hari. Kita lihat ayatnya di Injil Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Kalau yang di dekat Yesus pasti datang lapor ke Marta dan Maria. Tuhan sengaja makan lagi sana santai-santai. Ini sengaja tinggal Yesus ya. Makan santai-santai, kemudian ada yang datang lapor, Marta, Maria, Yesus masih santai-santai sana, Lazarus sakit 2 hari. Saya percaya itu Marta langsung hatinya bilang, ini sahabat. Kalau kita sebegini, kalau hati kita ada yang seperti gitu, orang yang mengecewakan kita, ini mengecewakan loh Yesus. Pasti ada yang bilang dalam hatinya,
Ini manusia kah tidak? Emang hewan manusia, benar ya? Tidak punya perasaan, tidak punya kasih. Tapi ada hal yang Yesus mau tunjukkan, belum waktunya. Amin. Ada hal-hal yang sangat besar. Saya kembali ke ayat Matius 13 ayat 12. Hal yang sudah pernah saya ulang-ulang terus. Matius 13 ayat 12, ada banyak. Matius 25 ayat 29 juga salah satunya, buka ke. Karena siapa yang mempunyai, Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang daripadanya akan diambil daripadanya. Ada yang ingat tentang ini? Angkat tangan yang ingat. Ini sering, kalau tidak salah sudah 4 kali saya tambahkan. Angkat tangan yang ingat. Selain Randi, siapa yang mempunyai cinta di dalam hatinya akan diberikan kepercayaan. Karena apa? Dia melakukan dengan cinta. Siapa yang mempunyai dalam hatinya terus motivasi tertentu tidak diberikan. Paham? Siapa yang mempunyai terang diberikan jiwa-jiwa. Ngerti? Kenapa? Saya pernah kasih contoh ya. Coba Daud dan Kelvin sini. Iya Daud dan ini harus saya ulang-ulang terus. Ini masuk dalam bahasa kasih juga supaya Anda mengerti. Ada 2 orang pimpinan kelompok. Kita semua satu ruangan ini pergi berkemah atau ya di satu desa dan dibagi 2 pimpinan kelompok. Ya. Sebagian dibagi 2, satu ikut Kelvin, satu ikut atau tidak ada, belum dibagi. Saya cuma bilang ada 2 ketua kelas atau pimpinan kelompok. Kemudian saya kasih Kelvin pelita, anggaplah ini pelita. Malam-malam ini saya tidak kasih pelita. Anda ikut yang mana? Pelita. Siapa yang mempunyai terang, kepadanya akan dipercayakan banyak jiwa-jiwa. Ngerti? Siapa yang punya terang? Kenapa Anda tidak pilih nih? Kenapa? Iyo, kenapa? Salah jalan. Kalau jalan sama dia jatuh. Itu. Ya. Tetap di tempat. Siapa yang punya? Tadi saya bilang siapa yang punya cinta? Ini punya dalam hatinya. Cinta Tuhan, nyembah Tuhan, meratap. Ini setiap ada hadirat Tuhan yang kuat. Dia cuma lihat-lihat semua. Sana menangis sana. Sana bahasa roh, takut. Jadi anti. Dia punya. Siapa yang saya percayakan melayani? Kenapa? Orang melayani Tuhan itu harus dengan cinta. Siapa yang pergi doling, saya utus ini. Ngerti? Ada banyak yang lalu tahu siapa punya apa. Apalagi? Banyak. Randi? Hah? Siapa punya air? Sebagai apa contohnya? Apa lagi? Ada banyak contohnya. Ya. Jadi kalau Anda mau semakin banyak dipercayakan,
Anda harus mempunyai. Siapa yang banyak dipercayakan tetap di tempatnya. Sehingga ya, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kelvin mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa yang tidak mempunyai, siapa yang mempunyai di atasnya. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Dikasih terus, dikasih terus, dikasih terus sampai meluap-luap berkelimpahan. Punya kesetiaan. Ini tidak taat, ini orangnya taat. Saya kasih. Saya kalau suruh misalnya, saya kasih tugas ini dengan ini hal yang sama, tapi ini tidak taat, ini taat. Saya pilih yang ini cuma contoh saja atau tukaran ya. Nah begini, supaya muka. Ini taat, toh? Taat. Saya kasih tugas, saya kasih kepercayaan. Belum juga taat, saya kasih lagi. Bukan dari saya, misalnya contoh di toko, taat sama Mika, taat sama Stephen, dikasih. Emang kita bisa cek semua, harus dari pimpinan paling di atasmu. Taat, tidak dikasih pelayanan taat. Siapa punya kerendahan hati, diberikan lebih lagi. Misalnya punya kerendahan hati, ini sombong misalnya, pasti diberikan air. Wadah semakin dia rendah, semakin kalau dituang air semakin dia dipenuhi. Siapa punya waktunya, bisa mengelola waktu dengan baik, saya berikan. Tidak pernah datang terlambat, selalu bergairah. Saya berikan kepercayaan. Tidak mungkin dong yang melayani Tuhan terus datang telat. Ya, berikan. Siapa yang dipercaya dalam hal keuangan, saya kasih uang misalnya, uangnya sama, tapi dia pergi belanja, ya, ini juga pergi belanja, ini kasih kembali uang, ini tidak kasih kembali, dipercaya, saya berikan lagi, benar, berikan lagi, terus sampai dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tidak mempunyai apapun juga, semua ini diambil. Sadis enggak? Ada lagi lebih sadis. Silakan kembali. Lukas 8 ayat 18. Siapa yang mempunyai pengertian, bisa mengerti, tentunya kita berikan lagi lebih. Tidak mungkin kan saya memberikan tugas kepada yang tidak mengerti, benar? Contoh, tadi Daud, saya kasih tugas, terus dia jalankan, dia mengerti. Kemudian Kelvin, dia tidak mengerti. Tidak mungkin saya kasih tugas, tidak mengerti, benar? Jadi semakin besar pengertianmu, semakin kau diberikan. Semakin kuat daya tangkapmu, ingatanmu, semakin kau diberikan, benar? Ya. Lukas 8 ayat 18 tadi. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. Cara mendengar itu ada caranya. Cara kita mendengar itu ada caranya. Saya kalau mau menyimak baik-baik, kalau lagi contoh misalnya kita sudah selesai ibadah, kemudian di sini masih main musik, kemudian Bugem ada bicara, saya pasang supaya lebih dengar. Saya tidak begini, benar? Lagi ribut, saya tidak begini. Tapi sambil Ibu Gem bicara saya begini, benar?
Kalau telinga kanan saya lebih tajam, saya begini. Kalau telinga kiri saya lebih tajam, saya begini. Benar? Cara kita mendengar sangat penting. Respon kita, caranya kita mendengar membuat daya tangkap kita maksimal. Ya. Cek kiri kanan mana, telinga kirimu atau kananmu yang lebih tajam. Oh tidak koreng. Perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggap ada padanya. Woi, lebih sadis lagi, juga apa yang dianggap ada padanya, itu pun diambil sampai habis sama sekali. Ya. Ini termasuk bahasa kasih loh. Ya. Termasuk bahasa kasih. Tuhan sudah ngomong hal ini. Dan kalau kita tidak mengerti bahasa kasihnya Tuhan, terus-terus kepercayaan kita diambil. Amin. Ini sangat dalam ya, banyak sekali contohnya, pewahyuannya. Ada 5 bahasa kasih. Apa? 1 pujian, 2 apa? Waktu, 3 tindakan, 4 hadiah, 5 sentuhan. Amin. Mari kita tutup doa. Imam musik. Terima kasih firman-Mu Tuhan, materikan firman-Mu dalam hati kami, berbuah, dan buah itu tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Seperti kami percaya, maka kami berkata-kata. Saya percaya ketika kita mau berkata-kata dengan iman kita. Saya percaya ketika kita percaya ada kuasa Yesus, maka daerah kami, bangsa kami dipulihkan. Siarabayashe keralabayashe. Haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua waktu dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Mari kita mau sepakat, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Karena saya percaya kan kita punya Tuhan yang besar dan ajaib. Oh, agungkan, teranglah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Oh, mari katakan sekali lagi, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, aminkan, teranglah jalanmu, Raja segala bangsa Yang maha kuasa, mulia namamu. Mari katakan layaklah, layaklah segala bangsa. Tuhan, kami mau sepakat, kami mau berdoa, kami mengangkat setiap iman kami. Kami percaya ketika kami mengangkat kedua tangan kami, bangsa kami dipulihkan, Timika dipulihkan. Kau yang kudus, layak mari sekali lagi katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau mengangkat setiap doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa Timika, kami membawa bangsa kami membawa Papua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau sujud di hadapan-Mu, bangsa kami dipulihkan, Timika dipulihkan, Papua dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak sekali lagi layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akan mau deklarasi 1, 2, 3. Deklarasi tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta. Kami nyatakan 1, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2023. Jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan berlipat gandaan, jaminan mengerti ketepatan ilahi dan favor Tuhan kami terima. 2, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3, kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan segala sesuatu, kami masuk dalam karakter Kristus, kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederap, seirama dengan Tuhan, dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan, karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4, karena cinta agape Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami sampai semua rencananya yang mulia jadi sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa. Tuhan, kami membawa setiap doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami mengatakan dengan iman kami, segala sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kaulah layak kudus, layak sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa. Layaklah Timika, layaklah Papua, layaklah Indonesia berlutut mengabdi menyembah Tuhan Allah dan Raja kekal
Adonai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ibadah pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami deklarasikan kesembuhan untuk setiap yang sakit jemaat Holy Ripka, pemulihan untuk Dev di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua jemaat yang dalam sakit kelemahan tubuh sudah sembuh, sudah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami semakin bertambah-tambah dalam hikmat pengetahuan akan Tuhan, semakin memahami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepahitan tidak ada lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bungkus kami perjalanan, sertai perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Kati Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kita baik kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saat Dia datang, kita didapatinya tidak bercacat celah. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.